Sejalan dengan bertumbuhnya industri dan meningkatnya pertumbuhan perekonomian global saat ini, peran laboratorium keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting dan dibutuhkan sebagai upaya penunjang perlindungan serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia di tempat kerja. Dalam tayangan ini akan disajikan pedoman dasar penerapan K3 di laboratorium K3. Lembar Data Keselamatan Bahan atau LDKB memberikan informasi yang diperlukan untuk penanganan yang aman terhadap zat kimia di tempat kerja. LDKB memberikan informasi tentang identifikasi, karakteristik fisik, potensi bahaya kesehatan, dan tindakan pencegahan yang harus diambil untuk penyimpanan yang aman, penggunaan dan pembuangan bahan yang relevan. Supervisor laboratorium harus memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke LDKB untuk semua zat yang digunakan di laboratorium dan memastikan LDKB dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. LDKB harus diperoleh dari pemasok reagen laboratorium atau zat lain yang digunakan. Ketika melakukan pesanan awal untuk bahan, otomatis memasukkan permintaan bahan disertai dengan LDKB. Akses untuk LDKB sebelum pekerjaan dilakukan untuk memungkinkan tindakan pencegahan dan kontrol yang ditetapkan. Bahan kimia dapat dikategorikan ke dalam 5 kelompok bahaya utama dengan efek yang diterima oleh tubuh. 1. Bahan kimia sangat beracun atau beracun. Sifat bahan kimia ini adalah apabila masuk dalam tubuh akan memiliki efek yang bersifat akut. Efek jangka pendek seperti sakit kepala, mual, atau hilangnya kesadaran, dan untuk jangka panjang memberikan efek kronis seperti gangguan hati, kerusakan ginjal, kanker, atau penyakit paru-paru kronis. 2. Korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif dapat berefek kulit terbakar, atau mata, atau saluran pernafasan seperti yang disebabkan oleh percikan asam di mata. 3. Iritan. Bahan kimia yang bersifat iritan dapat mengiritasi kulit atau paru-paru yang menyebabkan dermatitis atau bronkitis. 4. Mudah bereaksi. Bahan kimia yang bersifat mudah bereaksi dengan bahan lain dapat memberikan efek jangka panjang terutama pada kulit atau dermatitis kontak dan saluran pernapasan seperti asma disertai dengan reaksi alergi. 5. Mudah meledak atau mudah terbakar. Zat yang mudah meledak atau mudah terbakar menimbulkan bahaya kebakaran dan ledakan yang menyebabkan kerusakan pada tubuh melalui pembakaran yang diakibatkan secara langsung. Penyimpanan bahan kimia di laboratorium utama atau di tempat penyimpanan sebaiknya dilengkapi dengan penambahan ketentuan yang relevan tentang kapasitas sebuah penyimpanan. Sifat bahan kimia disertai dengan peringatan atau tanda keamanan yang berlaku. Penyimpanan bahan kimia sebaiknya dilakukan dengan pengaman dan dibatasi akses kontak langsung terhadap manusia. Semua tempat bahan kimia sebaiknya diberi label dengan identitas dari bahan kimia dan beberapa informasi yang dapat diketahui tentang potensi bahaya bahan kimia yang ditimbulkan, seperti diklasifikasi berdasarkan kondisi bahaya dari bahan tersebut. Label sebaiknya ditetapkan berdasarkan penggunaan hingga diberi perlindungan. Pendataan bahan kimia atau menjadi tidak stabil pada penyimpanan seperti ether atau peroksida. A. Rak penyimpanan. Meninggikan tepi rak dianjurkan untuk tipe rak normal agar wadah tidak mudah terlepas. Wadah penyimpanan seharusnya tidak boleh disimpan di atas tempat setinggi rata-rata bahu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerusakan dan khususnya tumpahan. Bahan kimia korosif atau wadah besar seperti Winchester harus disimpan serendah mungkin. B. Pencahayaan. Area penyimpanan sebaiknya disinari dengan baik dan dilengkapi dengan pelindung percikan bila dibutuhkan. Desain penyimpanan dari produsen. Korek api dan nyala api sejenisnya tidak boleh digunakan untuk pencahayaan tambahan. Menjauhkan dari panas dan cahaya. Bahan kimia seharusnya tidak disimpan langsung terkena sinar matahari atau dikenakan langsung dengan sumber panas. D. Penyimpanan berpendingin. Lemari pendingin sebaiknya diberikan untuk beberapa bahan kimia. Pendingin ruangan tidak harus digunakan untuk penyimpanan bahan kimia mudah terbakar. E. Jumlah minimal. Bahan kimia yang disimpan di laboratorium pada tempat penyimpanan yang khusus dipesan dalam jumlah minimal. Cukup digunakan untuk hari ke hari daripada persediaan yang banyak. Ini penting untuk diketahui bahwa bahan kimia yang kualitas mutunya menurun
atau menjadi tidak stabil selama penyimpanan. Sebuah keharusan untuk pemeliharaan bahan kimia harus diberi label sesuai tanggal pembelian, pada saat dibuka dan pada tanggal kadaluarsa. F. Pedoman umum. Mengikuti pedoman umum seharusnya diamati saat penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Penyimpanan bahan kimia berbahaya kategori 3 atau cairan mudah terbakar di dalam sebuah kabinet cairan mudah terbakar. Penyimpanan bahan kimia berbahaya kategori 8 atau bahan kimia bersifat korosif di dalam tempat nampan yang cocok disimpan sebuah meja atau dalam lemari asam khusus. Memisahkan semua bahan kimia yang bersifat tidak stabil dan menyimpannya di lemari dengan perlakuan identifikasi secara berkala. Bahan beracun dan obat-obatan seharusnya disimpan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Pada umumnya, bahan kimia lainnya bisa disimpan pada rak-rak di laboratorium untuk digunakan. G. Audit berkala. Audit berkala untuk penyediaan bahan kimia sebaiknya dilakukan dan diberlakukan. Pengubahan pembuatan untuk disesuaikan dengan kuantitas yang diinginkan. Pencampuran dan pemisahan bahan kimia. Membawa bahan-bahan yang tidak dapat bercampur langsung memiliki konsekuensi yang serius, seperti tak dapat terkendali ketika panas, emisi asap beracun atau ledakan, dan kebakaran. Oleh karena itu, pemisahan bahan kimia adalah perlu diperhatikan selama penyimpanan, transportasi, dan pembuangan, karena mereka dapat bereaksi dengan cara yang menyebabkan bahaya kepada orang atau benda. Pada saat memilih alat pelindung diri yang sesuai, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain sifat alamiah dari bahaya tersebut, seberapa jauh dapat memproteksi, dan memudahkan alat tersebut untuk digunakan. APD tersebut dipilih berdasarkan pekerjaan, mudah didapat, bersih, dan terpelihara dengan baik. LDKB harus dikonsultasikan. Kita memutuskan untuk memilih APD yang sesuai dengan pekerjaan dan bahan kimia tertentu. Staf yang bekerja di laboratorium wajib dilatih dalam menggunakan APD, termasuk keterbatasan dan efisiensi, kesesuaian, cara pakai, penyimpanan, dan perawatan. Pelindung mata atau eye protection. Pelindung pendengaran atau hearing protection. Bising berlebihan dihasilkan dari pekerjaan memotong, menggerinda, memoles peralatan, pekerjaan bubut, printer, dan lain-lain. Pelindung pernapasan atau respiratory protection. Pekerjaan yang dilakukan di laboratorium dapat menghasilkan uap, debu, gas, dan aerosol. Penggunaan lemari asap, kotak sarung tangan, exhaust ventilation, biosafety cabinet, dan peralatan khusus lainnya bertujuan untuk mengendalikan bahaya pernapasan di lingkungan kerja. Pelindung tangan atau hand protection. Banyak kegiatan kerja atau operation yang dilakukan di laboratorium menimbulkan risiko kerusakan atau kontaminasi pada kulit, khususnya pada tangan. Jas lab atau laboratory coat. Penggunaan jas lab merupakan hal yang umum pada saat bekerja di laboratorium sebagai pakaian pelindung. Jas lab dapat melindungi dari percikan, kontaminasi, dan noda. Pelindung kaki atau foot protection. Kaki tanpa alas kaki, sepatu yang terbuka, termasuk sandal dilarang digunakan di area laboratorium, di mana terdapat risiko dapat mencederai kaki seperti pada pekerjaan teknis, pertambangan, dan laboratorium lain dengan banyaknya alat berat. Sepatu safety wajib digunakan. Pelindung kepala atau head protection. Pada saat terdapat potensi bahaya jatuhnya benda, penggunaan pelindung kepala harus digunakan, seperti pada pencontohan keselamatan pembuatan helm harus tersedia. Hambatan pelindung atau protective barrier. Memakai pelindung hambatan seperti masker, respirator, dan pelindung mata selama melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan prosedur di mana benda asing seperti sumber radiasi yang berbahaya. Pelindung diri. Pelindung wajah. Kenakan full face shield atau kacamata keselamatan saat mengisi, mentransfer, atau membawa operasi. Dalam operasi transfer massal di bawah kendali katup di transfer line, penghalang pelindung antara kapal yang sedang diisi dan operator akan memberikan perlindungan yang baik. Memakai kacamata keselamatan saat bekerja dengan sistem kriogenik yang mungkin memiliki kapasitas untuk menjadi positif atau negatif bertekanan. Menggunakan layar pelindung ketika bekerja dengan sistem kaca. Pelindung tangan. Selama operasi transfer, melindungi tangan dengan memakai sarung tangan bersih dan kering yang cocok. Sarung tangan harus pas, agar tidak mudah terlepas, sehingga tidak terkena percikan cairan. Pakailah sarung tangan ketika membawa cairan dalam wadah kecil, termasuk orang-orang dengan gagang,
atau saat menangani apapun yang sedang atau mungkin telah melakukan kontak dengan cairan kriogenik. Bahkan dengan menggunakan sarung tangan, peralatan dingin dapat diadakan hanya untuk waktu yang singkat. Perlindungan tubuh. Pakaian pelindung perisai area tubuh yang sangat sensitif terhadap dingin dan mencegah, mampu menahan cairan tidak terkena tubuh dan paparan, bagian tubuh dan anggota badan yang membentuk perangkap alami. Misalnya, sepatu dengan topi kaki padat, mencegah tumpah cair terjebak di antara jari kaki. Pengaturan tersebut dibawahi oleh seorang kepala sipil yang mengepalai tim yang terdiri dari sukarelawan yang direkrut untuk tugas khusus selama keadaan darurat. Tugas tersebut diantaranya membunyikan alarm dan memperingati atau melaporkan kepada layanan darurat publik, Dakar atau polisi, menangani keadaan darurat di tahap awal, menjadi penghubung layanan publik ketika mereka tiba, menyiapkan persediaan P3K, pengamanan dan kontrol lapangan atau daerah. Tindakan yang dilakukan di menit pertama saat terjadi kebakaran sangat menentukan. Berikut adalah tindakan yang perlu dilakukan saat terjadi kebakaran atau terlihat asap. Beri peringatan kepada orang-orang di sekitar kejadian. Panggil pemadam kebakaran segera dan berikan informasi tentang A. Lokasi kebakaran, seperti gedung, lantai, dan nomor ruangan. B. Apa yang terbakar, misalnya cairan, gas, peralatan elektronik. C. Nama dan nomor telepon penelpon. Mencoba memadamkan api atau mencegah penyebarannya. A. Mengetahui letak pemadam api atau APAR dan cara menggunakannya. B. Tidak mengambil tindakan berisiko. Apabila tidak dapat memadamkan api, maka tinggalkan ruangan dan jika memungkinkan tutup jendela dan pintu. C. Apabila evakuasi diperlukan, pergi ke tangga darurat dan berkumpul di titik yang ditentukan yang berjarak aman dari gedung atau tempat kebakaran. 2. Tumpahan kecil. Dalam kejadian tumpahan kecil, hanya jumlah sedikit bahan radiasi atau bahaya kontaminasi pada perorangan. Operator menggunakan bahan plastik atau sarung tangan karet harus digunakan sebagai berikut. Tumpahan basah. Larutan harus diserap dengan kertas blotting atau bahan penghisap sejenis. Tumpahan kering. Bahan harus hati-hati diusap dengan kertas penyerap dengan air. Jika debu, bahaya tertelan dan terhirup mungkin terjadi. Dengan alat pernapasan yang sesuai atau masker muka harus dipakai. Tempatkan seluruh bahan yang sudah dipakai ditempatkan dalam wadah yang sesuai untuk dibuang. Hilangkan kontaminasi dengan bahan kimia pembawa dan atau deterjen dan tindak lanjuti dengan monitoring tempat kerja. 1. Tumpahan besar. Pada tumpahan besar laboratorium harus mengevakuasi, akan tetapi personil yang terkontaminasi tidak harus dievakuasi ke tempat yang tidak aktif sampai tempat tersebut telah dimonitor. 1. Menginformasikan petugas keselamatan mengerti prosedur dekontaminasi secara langsung. 2. Sediakan waktu untuk merumuskan rencana dekontaminasi. Pastikan tidak ada orang yang masuk ke area tercemar sampai personil dilengkapi dengan penanganan situasi tersebut. 3. Setelah dilakukan dekontaminasi monitor, keduanya, tempat dan personil yang terlibat dalam pembersihan kemungkinan terkontaminasi. Semua bahan yang digunakan dalam prosedur dekontaminasi seperti baju pelindung, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan bahan absorben harus dilakukan sebagai limbah aktif, disimpan atau dibuang berdasarkan peraturan yang berlaku. Jika personel terkontaminasi, laksanakan prosedur dekontaminasi di bawah pengawasan petugas keselamatan radiasi. Langkah secepatnya sebagai berikut. Cuci tangan dengan sabun dan air. Usap perlahan dengan kain pembersih. Jika tangan masih tetap terkontaminasi, gunakan larutan deterjen atau rendam tangan pada larutan. Potasium permanganat, jenuh dan keringkan. Noda bisa dihilangkan dengan 5% larutan sodium metabisulfit. Jika metode di atas tidak berhasil, gunakan sarung tangan katun yang dibungkus dengan sarung tangan karet untuk beberapa jam yang akan menyebabkan berkeringat dan usap kontaminasi dari kulit. Untuk dekontaminasi dari area lain kulit, usap perlahan dengan katun wol yang direndam air. Bahan-bahan kompleks. Cuci mulut dengan larutan pengecer, hidrogen peroksida. Tiriskan mata dengan larutan salinitas normal. Cuci tangan yang terluka dengan air mengalir dan bantu mengeluarkan darahnya. Korban tidak sadar.
Jika tumpahan cairan kriogenik makan korban tidak sadarkan diri, para penyelamat harus memakai alat bantu pernapasan mandiri sementara di daerah yang terkena. Luka bakar dingin dan kontak. Jika disiram dengan cairan kriogenik, segera basuh daerah yang terkena dengan air. Melepas pakaian yang terkena, terutama sarung tangan dan sepatu, menggunakan pancuran keselamatan. Pengobatan pertama untuk luka bakar kriogenik hampir sama dengan yang ditentukan untuk radang dingin. Jangan menggosok atau memijat daerah yang terkena. Jangan mengekspos untuk membuka panas radiasi. Jangan membiarkan korban untuk merokok atau minum alkohol. Mencari perhatian medis profesional. Sesak nafas. Jika Anda penyelamat, mengambil tindakan pencegahan yang memadai untuk tidak menjadi korban lain. Pindahkan korban ke daerah yang berventilasi baik. Terapkan resusitasi jika pernapasan berhenti. Terapkan kompresi jantung luar jika sirkulasi telah gagal. Cari bantuan medis profesional. Tindakan pengaman untuk kriogenik tertentu. Salam K3.